Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD ATMI kelas 5. Muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga ya, dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini kita masih di bab 5 ya adik-adik sekalian, tentang pengolahan data. Tepatnya di latihan ulangan bab 5 paket 1. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta ketelitian saat belajar maupun mengerjakan soal. Langsung saja kita ke halaman 137 ya. Nah, untuk latihan ulangan bab 5 paket 1 ini ada 3 bagian, A, B, dan juga C ya. Yang A itu pilihan ganda, kemudian yang B ini isian singkat ya, kemudian yang C urean ya. Untuk yang A dan B sudah kita bahas ya, bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Nah, kali ini kita akan bahas untuk yang bagian C ya. Langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Data hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut ya ini. Jadi yang mendapat nilai 5 ada 3 siswa, yang mendapatkan nilai 6 ada 7 siswa, yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa, yang mendapatkan nilai 8 ada 8 siswa, dan yang mendapat nilai 9 ada 7 siswa. Oke. Nah, pertanyaannya, sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi kita diminta menyajikan data dalam tabel ini ke dalam bentuk diagram batang. Oke. Sebelum kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang, nah, tentunya kita harus mengetahui dulu ya langkah-langkah dalam menyajikan data dalam bentuk diagram batang itu seperti apa ya. Di sini sudah saya tuliskan ya langkah-langkahnya serta sudah sekalian saya gambarkan ya. Jadi untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang dari tabel tersebut, yang pertama kita harus membuat sumbu tegak atau sumbu Y dan sumbu mendatar atau sumbu X ya, atau sumbu vertikal dan horizontal ya. Sumbu mendatar itu horizontal atau sumbu X, sumbu tegak itu vertikal atau sumbu Y ya. Kemudian yang kedua, tuliskan nilai di sumbu mendatar dan banyak siswanya di sumbu tegak ya, nilainya tadi ya. Ada yang mendapatkan nilai 5, 6, 7, 8, 9 lah, itu tadi kita tuliskan di sumbu mendatar. Kemudian banyak siswanya di sumbu tegak ya, tadi ada yang jumlahnya 8, 6, 4 lah itu. Kemudian gunakan jarak antar bilangan yang tepat ya. Kita gunakan jaraknya yang tepat. Kemudian yang terakhir, buatlah batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Nah, ini ya. Sudah saya buatkan. Jangan lupa ya untuk memberikan judul. Setiap diagram itu jangan lupa untuk memberikan judul. Ini judulnya adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, kemudian kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya ya. Ini adalah sumbu tegaknya, sumbu Y-nya. Kemudian ini sumbu mendatarnya atau sumbu X-nya. Kemudian tuliskan nilai di sumbu mendatar dan banyak siswa di sumbu tegak. Nah, ini nilainya ya. Di sumbu mendatar, kemudian banyak siswanya di sumbu tegak ya. Ini ditulis nilai banyak siswa. Nah, kemudian jarak antar bilangan kita gunakan yang tepat ya. Ini karena tadi nilainya adalah dari 5 sampai dengan 9 ya, bisa kita tuliskan ya 5, 6, 7, 8, 9 boleh sampai 10 ya, tapi nanti yang kita gunakan hanya 9. Kemudian jaraknya ini saya buat setengah senti ya, ini setengah senti, setengah senti, setengah senti ya. Kalau misalnya tempatnya besar bisa juga sekalian dibuat 1 cm boleh ya, jaraknya 1 cm. Kemudian yang sumbu tegaknya, nah karena banyak siswanya tadi sampai dengan 8, bisa ya kita buat, mungkin kalau tempatnya besar juga bisa ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian jaraknya antar nilainya, maksudnya antar ini ya,
datanya, jarak antar datanya dibuat sama. Ini saya buat setengah senti juga ya. Jadi saya buat kelipatan 2, mulai dari 2, 4, 6, 8. Nah, kemudian setelah kita buat ya jarak antar data, kemudian sumbu X dan sumbu Y, baru kita gambarkan atau buat batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Nah, tadi yang mendapatkan nilai 5 itu ada 3 siswa. Berarti kita buat 5-nya ini sampai dengan ya ini 3 ya. Jadi antara 2 dan 4 itu tengah-tengahnya 3. Jadi yang mendapatkan nilai 5 ada 3. Kita gambarkan di sini. Kemudian yang mendapatkan nilai 6 ada 7 siswa. Nah, 6 ini di angka 7 antara 6 dan 8 di tengah-tengahnya ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 7 ada 5 siswa. Nah, ini saya tuliskan di sini. Ya, tingginya berarti sesuai dengan angka yaitu 5 ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 8 ada 8 siswa. Nah, ketinggiannya sampai sini ya, sampai 8. Nilainya 8. Kemudian yang mendapatkan nilai 9 ada 7 siswa juga ya. Ini berarti ketinggiannya sama kayak yang nilai 6 tadi ya. Oke, itu ya Adik sekalian ya cara membuatnya. Jadi di sini kalau misalnya tempatnya cukup bisa juga dibuat 1, 2, 3, 4. Nah, jarak antar datanya bisa 1 cm, bisa setengah cm. Yang penting sama jarak antar data biar hasilnya akurat ya Adik sekalian. Itu untuk penjelasan soal nomor 1 ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2. Ya. Data banyak halaman buku cerita yang dibaca Dewi selama seminggu adalah sebagai berikut ya. Hari Senin 13 halaman, hari Selasa 15 halaman, hari Rabu ya. Hari Rabu 16 halaman, hari Kamis 14 halaman, hari Jumat 15 halaman, hari Sabtu 25 halaman, hari Minggu 28 halaman. Nah, pertanyaannya tentukan jumlah halaman buku cerita yang dibaca Dewi dalam seminggu. Kemudian yang B, sajikan data tersebut dalam diagram garis. Kalau yang pertama tadi diagram batang, sekarang kita diminta menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Oke, di sini sudah saya tuliskan juga Adik sekalian ya. Jadi diketahui Dewi membaca buku cerita selama seminggu ya tadi. Senin 13 halaman, Selasa 15 halaman, Rabu 16 halaman, Kamis 14 halaman, Jumat 15 halaman, Sabtu 25 halaman, dan Minggu 28 halaman. Pertanyaannya atau ditanya, yang A, berapa jumlah halaman yang dibaca Dewi selama seminggu? Kemudian yang B, sajikan data dalam diagram garis. Nah, kita jawab yang A dulu ya. Berarti jumlah halaman yang dibaca Dewi selama seminggu, ya berarti kita jumlahkan ya, ini dari hari Senin sampai Minggu, berarti 13 tambah 15 tambah 16 tambah 14 tambah 15 tambah 25 tambah 28 ini ya. Kita tambahkan 22 biar lebih mudah ya dan lebih teliti. 13 tambah 15 28, 16 tambah 14 30, 15 tambah 25 40 ya. Kemudian ditambah 28 ini karena sendiri ya. Kemudian kita tambahkan lagi 22, 28 ditambah 30 berarti 58, 40 tambah 28 68 ya atau 68. Nah, berarti 58 ditambah 68 hasilnya adalah 126. Nah, ini bisa dihitung langsung juga tidak apa-apa, tapi kalau menurut saya supaya lebih teliti, tidak ada yang ketinggalan, bisa dihitung 22 dulu ya. Oke. Jadi jumlah halaman yang dibaca Dewi selama seminggu adalah 126 halaman. Itu untuk yang pertanyaan yang A. Kemudian yang B, sajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Nih, sama ya, kita tentukan dulu sumbu tegak atau sumbu Y-nya dan sumbu mendatarnya sumbu X. Kemudian kita buat nama hari pada sumbu mendatar dan banyak halaman pada sumbu tegak. Kemudian buatlah titik pada pertemuan nama hari dan banyak halaman yang sesuai data. Dan yang terakhir, tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Jadi setelah kita buat titiknya, kita tarik garis hubung ya, karena datanya dalam bentuk diagram garis. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa. Lah ini Adik-adik sekalian ya. Tetap jangan lupa menuliskan judulnya, judul diagramnya ya. Jadi data halaman buku cerita yang dibaca Dewi selama seminggu. Lah ini untuk sumbu X-nya itu nama hari, sumbu Y-nya jumlah halaman ya. Jangan lupa jarak antar datanya ya, harus sama ya. Ini saya mulai dari 10 karena buku yang dibaca Dewi itu
paling kecil itu 13. Nah, ini kita buat kelipatan 2 ya, karena ini sampai 28 ya Adik-adik sekalian ya. Nah, maka di sini saya buat jaraknya kelipatan 2. Nah, mungkin kalau tempatnya cukup, nah bisa juga dibuat jaraknya 1 tapi terlalu besar ya. Cukup dibuat kelipatan di 2 mungkin supaya lebih jelas. Jaraknya ini tidak setengah senti tapi dibuat 1 senti, boleh ya. Kemudian inilah, ini untuk nama harinya ini saya buat jaraknya 1 cm ya. Jadi ini nama harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ini jaraknya 1 cm, kalau ini setengah senti. Nah, kemudian kita buat ya kelipatannya 2 dari 10, 12, 14 sampai dengan 30. Nah, ini nanti yang kita gunakan sebenarnya sampai 28. Nah, oke, kemudian kita cocokkan datanya tadi. Hari Senin ya, hari Senin 13 halaman. Nah, ini jumlah halaman berarti antara 12 dan 14 di sini. Kemudian hari Selasa 15 halaman. 15 halaman berarti antara 14 dan 16 ya di sini. Kemudian hari Rabu 16 halaman. Nah, ini berarti pas di 16. Hari Kamis itu ada 14 halaman. Nah, ini di 14 ya. Kemudian hari Jumat itu 15 halaman. Nah, ini antara 14 dan 16. Hari Sabtu, lah hari Sabtu ini banyak ya, 25 halaman. Nah, berarti antara 26 dan 24 di tengah-tengahnya sini ya. 25 halaman. Kemudian hari Minggu 28 halaman. Nah, ini di sini. Nah, ini setelah kita buat titik-titik, kita hubungkan ya antar titik. Lah, jadinya seperti inilah. Ini kira-kira adik-adik sekalian ya untuk jawaban soal nomor 2B ya, dalam bentuk diagram garis. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan latihan ulangan bab 5 paket 1 yang bagian C nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3 sampai dengan 5 akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih juga yang sudah dukung channel ini ya, channel Devina Mutia. Semoga channel ini terus berkembang. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.